Jadi kebocoran data itu bukan hanya dari sektor pemerintah, swasta pun banyak yang mengalami hal salah kebocoran data itu. Dampak terburuknya adalah penyalahgunaan data itu yang tadinya dunia akademisi itu mungkin kurang mungkin melakukan penelitian dalam hal bagaimana apakah ada nanti serangan yang baru ya setelah serangan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Unhas TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rahmati Ardi dapat kembali membersama Anda dalam program Unhas Speak Up. Sejumlah kebocoran data publik kembali terjadi pada pangkalan data di sejumlah instansi atau badan usaha negara. Tentu hal ini sangat mengkhawatirkan, mengingat kebocoran data pribadi masyarakat berpotensi disalahgunakan dan berdampak merugikan bagi masyarakat. Mengapa hal tersebut kian terjadi berulang dan tidak diantisipasi secara serius? Mengapa kemampuan cyber otoritas rasanya jauh tertinggal jika dibandingkan dengan aksi hacker-hacker yang tidak bertanggung jawab ini? Kasus yang baru-baru ini terungkap diduga oleh Kepolisian Republik Indonesia. Sekitar 6 juta data nomor pokok wajib pajak atau NPWP dan nomor induk kependudukan atau NIK diduga dijual di sebuah forum daring. Nah, untuk membahas ini, di episode kali ini kita sudah bersama dengan pemerhati dan akademisi masalah cyber security, Bapak Nurdin Eskom MT. Ya, kita akan berbincang-bincang mengenai kondisi cyber security di Indonesia saat ini. Ya, halo, selamat siang, Pak. Selamat siang. Iya, gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah. Oke, baik, harapannya sehat selalu begitu ya, Pak? Iya. Ya, jadi pemirsa, Pak Nurdin merupakan dosen sistem informasi di Universitas Hasanuddin yang berfokus di bidang cyber security atau keamanan cyber. Nah, Pak, seperti yang saya jelaskan tadi, beberapa tahun terakhir ini itu sering terjadi kebocoran data, baik itu di sektor pemerintah maupun swasta. Nah, dan itu merupakan salah satu ancaman di cyber security. Nah, namun banyak pengguna digital kita belum sepenuhnya memahami atau mengerti bahwa dunia digital itu memiliki ancaman tersendiri, begitu ya. Jadi sebenarnya apa itu cyber security, Pak? Oke, baik. Cyber security. Jadi ini merupakan tren atau merupakan praktik ya keamanan di bidang ya terutama bagaimana data itu diamankan. Tapi yang jelas bukan hanya datanya, tapi yang diamankan itu mulai dari perangkat-perangkat yang digunakan, perangkat kerasnya, perangkat lunaknya, bahkan perangkat manusianya. Ya, itu merupakan fokus ya dalam keamanan cyber ini. Nah, jadi cyber security atau keamanan cyber itu berkaitan dengan bagaimana kita mengamankan, ya, bagaimana kita menggunakan teknologi yang berkaitan dengan penggunaan smartphone, penggunaan komputer, penggunaan teknologi yang berkaitan dengan yang sekarang kan zamannya mobile, kemana-mana kita butuh data, butuh informasi. Nah, mau tidak maunya kita harus bagaimana data yang kita punya itu, ya, yang jelas kapan saja, di mana saja kita butuh data, ya kita harus bisa mendapatkan, ya, data itu bisa kita peroleh. Nah, berkaitan dengan keamanan cyber tadi, yaitu bagaimana kita melindungi data kita itu dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Ancaman itu banyak hal, ya. Ancaman itu bisa datang dari dalam sendiri, ya, dari sistem itu sendiri, ya, karena dalam sistem itu kan ada manusia yang menggerakkan. Nah, manusia-manusia yang ini atau dalam hal ini pelaku-pelaku yang ada dalam sistem itu, ya, mungkin mereka belum memiliki keahlian, ya, terutama keahlian atau pengetahuan yang berkaitan dengan bagaimana data itu harus diamankan. Gitu.
Kemudian di samping ancaman dari dalam ada ancaman ya, terutama yang datangnya dari luar. Nah, ancaman ini yang apa namanya, yang marak kita dengar atau kita bahkan kita rasakan sendiri itu ya, ancaman masalah data kita bocor atau data kita disalahgunakan ya oleh pihak-pihak yang mereka yang tidak berkepentingan terhadap data itu sendiri. Ya, tapi lama-kelamaan data yang tadinya mungkin tidak ada kepentingannya, ya itu nanti mereka berusaha untuk bagaimana data itu ya diperoleh dan kemudian mereka perjualbelikan. Nah, seperti itu yang mungkin dari pembukanya tadi itu sudah sampai bahwa ada kebocoran data ya dari berbagai sumber. Yang teranyar itu adalah NPWP ya, nomor pokok wajib pajak ya, yang ini yang kalau disalahgunakan ya bisa jadi ya yang mendapatkan nomor NPWP dan apa namanya bisa digunakan untuk transaksi-transaksi, misalnya melakukan peminjaman dana yang besar atas nama orang yang memiliki NPWP tersebut. Nah, itu ancaman-ancaman yang datangnya dari luar. Nah, saya kira itu untuk sementara. Ya, kalau kita lihat beberapa tahun terakhir ini memang sudah sangat banyak dan itu yang diungkapkan oleh Kominfo. Kita tidak tahu sebenarnya masih adakah yang tidak diungkapkan atau seperti apa, Pak. Cuman apa kemudian akar masalah dari kebocoran data yang kian berulang tersebut? Rasanya kan soal kebocoran data ini hanya berganti institusi saja, ya tidak kebocoran sesuatu di mana terus berulang di sisi lain. Nah itu akar masalahnya seperti apa, Pak? Jadi kebocoran data itu bukan hanya dari sektor pemerintah, swasta pun banyak yang mengalami hal masalah kebocoran data itu. Di Tokopedia yang beberapa tahun yang lalu, ya, kemudian di penggunaan kartu SIM, SIM dalam hal ini kartu perdana yang yang mereka menggunakan NIK dan nomor NIK dan kartu keluarga ya untuk bagaimana memproduksi NIK-NIK kartu-kartu yang baru itu untuk untuk digunakan ya, kan banyak marak juga praktek-praktek seperti minta pulsa, minta segala macam itu, minta dikirimi transferkan segala macam itu kan dari pelaku-pelaku yang menggandakan atau memanfaatkan NIK dari masyarakat yang tidak tahu kalau NIK-nya itu digunakan oleh pihak lain. Nah, kejadian-kejadian itu berulang ya sampai sekarang NIK yang tadinya digunakan oleh data di KPU itu bocor kemana-mana, disalahgunakan ya. Kemudian di samping NIK itu data di BPJS juga ya, data di BPJS juga itu. Nah, sebenarnya akar masalahnya itu karena kurangnya pemahaman dari orang-orang yang terlibat atau yang ada dalam sistem itu, ya. Pemahamannya dalam hal ini, awareness-nya, ya, itu tidak artinya belum sampai pada titik bagaimana data itu harusnya ya hanya mereka yang miliki data itu, bukan untuk kepentingan orang lain. Gitu. Jadi kebocoran itu bukan hanya dari berbagai sumber, ya, tapi mungkin saja karena tadi pemahaman dan dari faktor manusianya, kemampuannya, pengetahuannya itu belum memenuhi atau belum sebanding dengan orang yang akan dalam hal ini kan si penyerang ini kan punya kemampuan yang lebih dibanding dengan kita sebagai pelaku cyber otoritas. Pelaku yang ini ya. Jadi mereka punya kemampuan yang lebih. Nah, untuk itu ya pemerintah dalam hal ini ya tadi harus ada regulasinya, harus ada bagaimana membuat undang-undangnya. Walaupun sekarang sudah ada undang-undang perlindungan data pribadi, tapi itu belum diterapkan dengan benar, belum disosialisasikan dengan ke semua pihak. Ya, itu jadi
Kenapa bisa berulang itu tadi? Karena faktornya ancamannya itu kan dari berbagai sumber, ya. Berulang itu karena yang orang dalam sistem itu sendiri tidak, ya tadi saya katakan kepeduliannya mungkin kurang, pemahamannya kurang, ya. Dan di samping itu kebocoran itu karena sistem yang mereka gunakan itu sebenarnya sudah, ya, sudah kadaluarsa misalnya, sudah tidak up to date. Jadi harus mereka update, ya, terutama misalnya dari perangkat lunak yang mereka gunakan, ya. Misalnya kalau di Windows sendiri itu kan, ya, bagian dari sistemnya itu setiap saat harus diupdate. Ya. Jangan dimatikan update-nya. Karena itu merupakan sumber kerentanan, sumber yang dimanfaatkan oleh si penyerang untuk masuk ke dalam sistem itu untuk melakukan peretasan, pencurian dan segala macam. Nah, di samping dari perangkat lunaknya, ya dari perangkat kerasnya juga pun ya harus setiap saat kita harus uji kembali. Misalnya dari routernya kah, dari switchnya kah, dari apapun yang berkaitan dengan perangkat itu, ya kita harus selalu melakukan pengujian. Kalau ada celah keamanan ya kita harus, ya, sedapat mungkin kita tutup atau kita buat sedemikian rupa sehingga tidak mudah lagi untuk dibobol atau disusupi oleh si hacker atau apalah namanya gitu. Oke. Ya kalau kita lihat jenis data yang dibocorkan ini banyak begitu ya, mulai dari ini kemudian data keluarga juga bocor dan sebagainya. Nah, menurut Anda apa kemungkinan dampak terburuk yang bisa ditimbulkan akibat bocornya data-data tersebut? Dampak terburuknya adalah penyalahgunaan data itu yang tadinya mungkin pernah dengar ada satu kelurahan di Pulau Jawa sana itu tiba-tiba mendapatkan tagihan pinjaman online. Padahal mereka sama sekali tidak melakukan peminjaman online itu. Mereka tidak pernah mengisi formulir, tidak pernah tanda tangani kontrak. Tiba-tiba mereka dapat tagihan pinjol. Nah, itu salah satu dampak yang mungkin bisa dirasakan oleh orang yang memiliki NIK dan kakaknya tadi itu disalahgunakan oleh pihak lain, melakukan peminjaman online dan melakukan penipuan online. Itu banyak sekali kejadian seperti itu yang terjadi karena faktor mungkin dari kelalaian yang mereka mungkin pernah pada saat mendaftarkan kartu untuk data handphone atau data apa segala macam itu mereka menitipkan di konter HP. Nah biasanya dari konter HP itulah yang banyak tersebar, ya, menyebarkan nik-nik dari masyarakat itu. Biasanya kan kalau mau urus sesuatu ya Pak, itu dimintai dimintai KTP. Kemudian data diri, sehingga itu ada kemudian bikin apapun itu pakai kartu keluarga, bikin visa misalnya atau SIM card sudah di-apply juga syarat-syarat itu. Apakah itu merupakan sumber malapetaka, Pak? Bisa jadi. Bisa jadi itu adalah sumber yang menyebabkan data itu bocor kemana-mana. Ya, jadi dan memang tidak menutup kemungkinan. Dari tadi saya katakan itu bisa disalahgunakan, bisa pinjam uang, bisa menipu orang, itu karena NIK dan kakaknya tadi itu yang digunakan oleh pihak lain. Maka hati-hatilah bagi kita yang mungkin awam terhadap permintaan-permintaan itu, jadi cek dan recek ya sebelum kita memberikan NIK kita ya kepada pihak yang meminta, ya kita lihat dulu. Dan apakah memang kita ada urgensinya ke kita, ya kita harus memberikan KTP kita ke pihak yang meminta. Nah kalau dari pihak bank yang kita percaya ya tidak ada masalah karena memang bank mungkin membutuhkan data itu. Tapi kalau bukan dari yang lembaga yang dipercaya ya sebaiknya jangan. Ya jadi itu yang mungkin bisa saya sampaikan, jangan hati-hati ya. Kalau sedapat mungkin jangan diberikan kalau mereka meminta KTP ya.
Ya, seperti itu. selalu cek dan Iya, recheck ya. cek dan dicek. Ya, jadi pemirsa memang kebocoran data dan serangan cyber lainnya itu memang beberapa tahun terakhir ini sangat miris. Ya, menurut data dari Kementerian Informasi dan Komunikasi, beberapa instansi seperti di tahun 2022 itu terjadi kebocoran data SIM card sekitar 1,3 miliar data dan kemudian berlanjut lagi di tahun 2023 itu terjadi kebocoran data nasabah Bank Syariah Indonesia sekitar 1,5 terabyte data dan kasus yang baru-baru ini adalah diduga sekitar 6,6 juta data nomor pokok wajib pajak itu dijual di sebuah forum daring. Nah, lantas apakah ini merupakan akibat dari kemampuan cyber otoritas kita yang masih jauh tertinggal jika dibandingkan dengan hacker-hacker yang tidak bertanggung jawab tersebut? Nah, kita akan bahas setelah jeda pariwara berikut ini. Ya, kembali lagi di program Unhas Speak Up bersama dengan Pak Nurdin, pemerhati dan akademisi di bidang cyber security. Nah, seperti yang saya bilang tadi, Pak, nah, cyber otoritas kita, apakah kemudian kondisi kebocoran yang terus terjadi ini itu karena fakta bahwa kemampuan cyber otoritas kita masih jauh tertinggal dibandingkan dengan hacker-hacker yang yang mengklaim dirinya untuk kebocoran data itu seperti Bjorka, Lockbit misalnya dan akun Triple R itu, apakah kita jauh tertinggal gitu, Pak? Sebenarnya sih kalau dilihat dari banyaknya pakar-pakar atau tenaga ahli di bidang IT sekarang ini, di bidang cyber security, ada Pak Ono Purbo, ada Pak Bambang di ITB, itu di UI dan segala macam di dunia akademis itu banyak sebenarnya pakar yang yang berkaitan dengan cyber security ini. Yeah. Nah, tapi seperti yang saya katakan tadi bahwa kemampuan dari si penyerang atau hacker ini tuh ya bisa dikatakan lebih dibanding dengan yang mungkin dari yang tadi sudah dianggap pakar atau segala macam ya apa segala macam itu kemampuannya lebih dan mungkin karena di dunia akademisi itu mungkin kurang mungkin melakukan penelitian dalam hal bagaimana apakah ada nanti serangan yang baru ya setelah serangan ini ya itu harusnya setiap saat ada keberlanjutan bagaimana mereka melakukan penelitian terhadap apa yang sedang terjadi sekarang ini dan nantinya ke depannya akan seperti apa. Apalagi sekarang kan berkembang banyak memanfaatkan AI untuk AI ini banyak memanfaatkan sekarang untuk melakukan serangan di dunia cyber ini sekarang ini, serangan cyber. Itu jadi banyak sekarang sudah dimanfaatkan. Nah, mau tidak mau ya kita ya di akademisi itu di lembaga pendidikan itu ya harus ya senantiasa berinovasi dan melakukan penelitian-penelitian yang terbaru lagi yang terkait dengan bagaimana pemanfaatan AI ya karena AI juga ini yang mereka yang pelaku serangan penyerang itu ya pelaku itu yang juga sekarang mereka gunakan untuk itu jadi mau tidak mau ya kita harus juga seperti itu dan di lembaga pemerintah mungkin kurangnya pembinaan ya kurangnya dana untuk memberikan stimulus bagi universitas atau bagi peneliti untuk melakukan dalam hal ini bagaimana mereka bisa menciptakan produk-produk ya antitesa dari apa yang dibuat oleh si penyerang ya, terutama kan sekarang ini banyak serangan yang namanya serangan cyber itu ransomware ya salah satunya itu bagaimana kita menciptakan ya jadi dunia akademisi atau peneliti ini atau yang pakar-pakar cyber security ini itu bagaimana melindungi atau membuat anti dari ransomware yang mungkin dari penyerang itu buat untuk melakukan serangan. Karena itu yang terjadi di serangan
apa namanya kemarin di Kominfo, Iya. ya itu karena adanya serangan ransomware seperti itu. Nah, di samping serangan-serangan yang lain untuk melumpuhkan sistem yang tadinya kita bisa mengakses, ya dengan bebasnya suatu sistem yang jelas kita punya hak di situ menjadi tidak bisa mengakses karena layanan itu dihentikan oleh si penyerang ini. Serangannya itu distributed dan of selves, ya. Jadi melakukan serangan untuk melumpuhkan semua layanan-layanan atau service-service yang ada pada sistem yang ini. Ya. Jadi itu yang seperti itu. Jadi mungkin yang perlu dilakukan oleh pemerintah ini sekarang ini adalah bagaimana memberikan dana atau mereka menginvestasikan dananya untuk bagaimana menghimpun pakar-pakar ini untuk senantiasa sering melakukan penelitian-penelitian di bidang cyber security ini. Saya kira itu. Ya. Kita kan berbicara mengenai keamanan cyber, perlindungan pada sistem data dan jaringan. Kalau di keamanan fisik kan misalnya itu bersifat material dan nyata, itu ada pengujian khususnya Pak sebelum betul-betul di-apply. Ya. Kalau di keamanan cyber sendiri itu uji kerentanan atau pengujian khususnya sebelum betul-betul dikatakan layak untuk digunakan itu seperti apa Pak? Oke. Jadi sumber kerentanan itu kan tadi saya kata ada 3 itu dari perangkat kerasnya, perangkat lunaknya, dan perangkat manusianya. Itu sumber kerentanan yang ada pada sistem apapun itu. Ya. Nah, jadi untuk mengetahui apakah ada kerentanan atau celah keamanan pada sistem tersebut, ya, dan misalnya di organisasi tersebut itu harus punya tim, ya, tim yang nantinya senantiasa melakukan yang namanya pengujian. Jadi mereka melakukan pengujian terhadap sistemnya itu, baik dari perangkat keras, perangkat lunak, dan perangkat manusia itu di testing, atau dalam hal ini istilahnya penetration testing, atau boleh dikatakan ini sebagai white hat, ya. Jadi itu istilah dalam hacker itu ada white hat, black hat, dan ada grey hat, ya. Jadi white hat ini adalah penyerang yang memang khusus, ya, diciptakan atau khusus bagaimana mereka senantiasa melakukan testing terhadap sistem yang ada, menguji coba apakah ada celah keamanan. Kalau ada celah keamanan, ya sedapat mungkin ya harus mereka bisa menutup celah keamanan itu. Karena celah sedikit apapun, ya, sekecil apapun celah keamanan itu bisa dimanfaatkan oleh si penyerang. Maka yang sekecil itu ya kita harus, ya, setiap saat kita harus menutupnya kalau memang ada. Kalau tidak ada, ya kita harus bagaimana berlomba dengan si penyerang itu, ya, menciptakan sesuatu supaya tidak kita diserang. Jadi melindungi, sebelum kita diserang kita harus melindungi diri kita dari berbagai jenis serangan itu. Nah, jadi seperti itu. Jadi kita melakukan pengujian testing ini, tujuan utamanya untuk mencari tahu di mana letak kerentanan dari sistem yang ada sebelum sistem itu digunakan, ya. Itu kita harus uji, dan setelah digunakan pun harus tetap diuji. Jadi ada bisa secara periodik gitu kita lakukan, apakah per minggu, ya, per bulan, per tahun, ya, atau kalau bisa setiap saat, setiap selesai kita mungkin melakukan sesuatu, update sebelum data itu diupdate, ya, atau disimpan di cloud misalnya, atau di mana saja, ya. Nah, itu kita harus uji, benarkah tidak ada masalah pada sistem kita itu. Ya, karena tadi saya katakan sekecil apapun dan sumber kerentanan itu yang bisa dimanfaatkan oleh penyerang. Dan tidak mau ada celah. Ya, mau tidak mau yang celah-celah itu, ya kita harus setiap saat antisipasi. Ya, apa yang harus dilakukan, tim itu sudah punya tanggung jawab sendiri bagaimana itu bisa yang jelas kalau ditiadakan celah itu mungkin sangat sulit. Ya, sangat sulit. Mungkin kita harus meminimalkan,
meminimalisir ya celah keamanan. Ya. Sekira itu. Ya, jadi sebagai bagian dari mencegah terjadinya kebocoran data itu, ya tim juga harus bisa memprediksi, belajar dari kasus-kasus yang ada sebelumnya supaya serangan selanjutnya itu tidak datang lagi, begitu ya Pak. Ya, seperti yang kita tahu bahwa sekarang setelah penantian 6 tahun, Indonesia sudah memiliki Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ya yang disahkan di tahun 2022. Sudah ada konsekuensi yang jelas. Ya, itu kemudian apakah bisa mendisiplinkan lagi dan menambah optimisme kita soal keamanan cyber, atau apakah ini hanya sebatas regulasi ketika kemudian di lapangan juga masih sama kondisinya, Pak? Gimana pendapatnya, Pak? Oke, dari kalau saya perhatikan saya sekarang ini, undang-undang ya perlindungan data pribadi itu kayaknya sepertinya masih jalan di tempat, belum apa namanya digunakan ya untuk bagaimana melakukan pencegahan terhadap adanya ya tadi kebocoran data. Itu belum dan orang yang melakukan tindakan seperti itu ya membocorkan data atau memperjualbelikan data pribadi orang lain itu sampai sekarang itu hampir baru berapa persen ya. Ya, jadi persentase itu masih sangat kecil. Kalau lihat dari bagaimana orang yang melakukan pencurian kemudian diapakan sampai sekarang itu belum terlalu kita lihat hasilnya. Ya, yang melakukan pembocoran data itu. Nah kemudian regulasi yang dibuat oleh pemerintah ini yang sebenarnya sudah bagus, dan saya pun juga kemarin itu ikut terlibat dalam bagaimana regulasi dalam hal ini undang-undang perlindungan data ini bisa diterapkan. Itu kami ikut memberikan masukan. Ya, kebetulan kami diundang karena saya termasuk anggota dari IHP Indonesia. Itu ada semacam paguyuban kalau tidak salah jadi kelompok Indonesia Honeypot ya project IHP itu. Jadi Honeypot ini semacam server bayangan yang mana server itu memang khusus untuk dilakukan penyerangan. Jadi semua nanti akan masuk ke situ, orang yang melakukan serangan akan masuk ke situ, padahal bukan server aslinya. Itu adalah server bayangan yang sengaja diciptakan supaya yang yang melakukan penyerangan itu tidak langsung ke sistem yang sebenarnya. Gitu. Jadi nah itu yang harusnya mungkin banyak dibuat oleh pemerintah. Nah, sehingga kalau ada lagi penyerangan ini banyak yang mungkin bisa kita tempatkan sistemnya itu. Kalau rencana kemarin itu rencananya mau kerjasama dengan LLDikti untuk menempatkan satu server yang dibuat oleh IHP itu ya untuk nantinya digunakan sebagai digunakan oleh dosen-dosen yang berkaitan dengan cyber security itu untuk melakukan penelitian berkaitan dengan bagaimana data itu kita lindungi ya, dari bermacam ancaman dan gangguan itu. Nah, jadi masalah undang-undangnya sebenarnya sudah kalau kita amati, dan saya juga sempat baca secara keseluruhan undang-undangnya itu ya itu sudah oke sih sebenarnya, tapi belum penerapannya yang belum maksimal itu. Ya, dari sisi regulasi sudah bagus. Sisa implementasi dan kesiapan otoritasnya, Pak. Ya, kira-kira langkah apa yang kemudian bisa dilakukan oleh masyarakat untuk mencegah hal itu, dan apa yang bisa dilakukan pemerintah selain mungkin regulasi yang sudah diberikan? Nah, masyarakat ya harus mau tidak mau mereka harus aware dan
mereka lupa lagi. Ya, jadi yang jelas di sini masyarakat itu hati-hati terhadap data pribadinya. Ya. Tadi jangan asal sebar, jangan asal kasih. Ya, jadi kalau ada yang meminta nik kakaknya dan mungkin apalah yang mungkin yang bersifat pribadi di masyarakat itu jangan dikasih ke orang yang tidak kita percaya. Ya, jadi sama yang saya katakan tadi, kita cek dulu benarkah ini dari lembaga yang terpercaya atau bukan. Nah, kalau memang dari lembaga yang sudah terpercaya, silahkan saja, karena memang ketentuannya seperti itu. Kita membuka rekening baru, ya kita harus serahkan KTP dan mungkin kita harus foto dengan KTP kita, gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian peran pemerintah di sini ya bagaimana memberikan edukasi, memberikan pemahaman kepada masyarakat, ya pentingnya melindungi data pribadi mereka. Ya. Nah, dalam menangani masalah keamanan cyber, ini ada beberapa lembaga pemerintah yang terlibat, yang paling banyak terlibat di dalam bagaimana penanganan apabila terjadi kejadian serangan, ya, dan terutama masalah kebocoran data ini, yaitu Badan Sandi dan Cyber Negara, ya, kemudian dari kepolisian itu sendiri, kemudian Badan Intelijen, ya, kemudian pertahanan, ya, Kementerian Pertahanan, ya, dan masih banyak lagi nih yang lain, dan mereka harus saling berkoordinasi, ya, untuk bagaimana supaya kejadian-kejadian kebocoran data yang marak terjadi, ya, akhir-akhir ini itu bisa minimalisir, ya. Itu jadi seminimal mungkin itu bisa ditiadakan, ya. Karena yang jelas masalah kebocoran data ini bukan masalah pemerintah saja, bukan masalah masyarakat saja, tapi semua, ya, yang ada di Indonesia ini semua harus terlibat, bagaimana supaya data itu tidak bocor lagi di kemudian hari. Ya, jadi semua pengguna digital harus berhati-hati dalam menyikapi keamanan cyber atau serangan-serangan cyber lainnya. Nah, tentu kita semua sepakat bahwa keamanan cyber adalah isu yang tidak bisa kita anggap enteng. Dengan sering terjadinya kebocoran data baik itu di sektor pemerintah maupun swasta. Meskipun sudah ada undang-undang perlindungan data pribadi, implementasi dan kesiapan otoritasnya itu masih perlu kita dorong agar lebih kuat. Ya, harapan bersama tentu kebocoran data kemudian tidak terus berulang dan dimanfaatkan atau disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan. Ya, terima kasih kepada Bapak Nurdin, pemerhati dan akademisi masalah cyber security, sebuah bincang-bincang yang sangat mengedukasi kita di episode kali ini. Dan terima kasih juga kepada seluruh pemirsa Unhas Speak Up yang terus setia menyaksikan program Unhas Speak Up dan program Unhas TV lainnya. Terus saksikan Unhas TV untuk mengakses program-program menarik lainnya. Saya Rahmatia, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa di episode Unhas Speak Up berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.